Shalom. Diberkati pagi hari ini. Amin. Diberkati pagi hari ini. Amin. Harus semangat. Kenapa? Karena waktu kita memperkatakan hal yang positif dalam kehidupan kita, pasti kita akan menarik energi positif juga. Amin. Ya. Kalau Anda memperkatakan hal-hal negatif, maka Anda akan menarik hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Dan saya bersyukur bahwa pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk boleh sharing. Jadi saya sudah menyampaikan khotbah ini 2 minggu yang lalu di ibadah sore. Jadi kalau ada yang sudah mendengar nggak apa-apa, dengar lagi biar meresap sampai ke akar-akar. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa ada juga jemaat Tuhan yang 2 minggu yang lalu tidak hadir di sore. Biasanya sih kalau yang pagi datangnya pagi, yang sore biasa datang sore. Kayaknya sudah memang polanya begitu. Kalau ada yang datang 2 kali luar biasa rajin ya. Karena saya lihat biasa kayak Mas Roy kan biasa datang pagi, sore biasa enggak. Herpi juga biasa datang pagi, sore enggak. Pak Ayub juga sama ya. Iya. Yang datang 2 kali siapa? Ada yang 2 kali datang ibadah selain pelayan? Iya kan? Jadi sebentar lagi kita akan mengakhiri 2021, nggak terasa, nggak sampai 1 bulan, 2 atau 3 minggu lalu kita akan mengakhiri tahun ini. Dan biasanya setiap kita biasa kalau mengakhiri tahun pasti kita punya impian, benar gak? Punya impian, punya harapan, punya keinginan, ingin hidup yang lebih baik. Yang belum punya jodoh, pasti ingin punya jodoh, ya kan? Yang belum menikah, pasti ingin menikah. Samuel yang sebentar lagi mau menikah, selamat ya, baru tunangan kemarin, mantap. Ya, saya bilang kok begitu mukanya, iya bang baru pertama kali, oh iyalah harus pertama kali kan? Saya pikir iya bang udah kesekian kali ya. Ya, jadi yang belum menikah pasti ingin menikah. Yang belum punya kerjaan pasti ingin punya kerjaan. Yang sakit pasti pengen sembuh. Ya kan? Jadi begitu berganti tahun pasti kita punya impian, punya harapan yang baru dalam kehidupan kita. Saya pikir itu secara natural kita pasti ingin. Cuma biasanya ada orang pesimis. Ya, kenapa? Karena mungkin tahun demi tahun dilewati tidak ada perubahan dalam hidup ini. Ya. Begini terus ya kan? Punya jodoh, putus lagi. Punya jodoh, putus lagi. Ya kan? Yang punya kerjaan, nggak dapat kerjaan lagi. Jadi akhirnya apa? Kita pesimis, nggak semangat dalam hidup. Makanya tema pagi ini, ya saya akan berikan tema menjadi manusia baru. Bilang, menjadi manusia baru. Kenapa? Karena Anda kalau misalnya ingin sesuatu yang baru, Anda tidak bisa menggunakan pola yang sama. Benar gak? Ya kan? Anda ingin sesuatu yang baru, tapi Anda masih menggunakan pola yang lama, ya gak bisa. Ya. Dan akhirnya apa? Itu membuat kita tidak punya optimis, selalu pesimis. Dan saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya waktu kita pesimis, maka sebetulnya apa? Ada energi negatif dalam kehidupan kita. Yang tanpa kita sadari sebetulnya itu mempengaruhi perilaku dan pola hidup kita. Mana saya punya pointer? Oh itu dia. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, energi negatif, energi positif. Babe udah sering khotbahkan sepanjang tahun ini bahwa sebetulnya dalam tubuh kita tuh ada positif dan negatif. Ya, tergantung mana yang lebih besar. Lebih besar negatifnya atau positifnya. Loh, kok bisa? Saya kasih contoh misalnya begini. Tadi saya gunakan ilustrasi tentang jodoh. Ya. Ada pria A berpacaran dengan wanita A. Ya. Waktu berjalannya waktu putus.
Kenapa? Karena mungkin wanita A tersebut cerewet, julid, jutek, gibah, cemburuan, dan ya nggak perhatian, selingkuh. Putus dengan wanita A. Ternyata nggak berapa lama kemudian, selang beberapa waktu, ketemu dengan wanita B. Pacaran. Nggak taunya sama perilakunya. Julid, jutek, cerewet, selingkuh. Nggak setia. Putus lagi. Ya kan? Pada wanita yang berbeda. Terus nggak lama kemudian ketemu lagi dengan wanita C. Yang herannya sama lagi perilakunya. Julid, jutek, cerewet, nggak setia. Ada yang ngalamin 3 kali pacaran, ketemu dengan wanita yang sama, akhirnya apa? Kita akan punya kesimpulan ya, bahwa wanita itu semua sama. Ya, atau kebalikannya, pria semua sama. Ya, kenapa? Karena tanpa disadari kita punya energi sama untuk menarik wanita yang seperti itu. Atau mungkin, ya mungkin kita pikir bahwa wanita itu seperti itu. Padahal belum tentu wanita yang sama itu kalau dia pacaran dengan pria lain perilaku seperti itu. Kita kadang-kadang bisa membuat orang seperti itu. Energi kita mengubah perilaku dia. Saya ambil contoh misalnya soal pekerjaan. Ada orang bekerja di perusahaan A, tiba-tiba dipecat. Karena mungkin masalah disiplin dan segala macam. Akhirnya dia lamar lagi di perusahaan B. Bekerja berapa lama, kemudian dipecat lagi. Akhirnya dia lamar lagi di perusahaan C. Nggak lama kemudian dipecat lagi. Dia pasti akan berkata apa? Hidup ini nggak adil. Ada nggak yang ngalami seperti itu? Ada. Ada lagi, saya ambil contoh misalnya keluarga. Ya, saya percaya di sini pasti nggak ada. Tapi saya dengar di luar banyak yang kayak begitu. Ada orang yang bisa bercerai 3-4 kali. Kok bisa begitu? Karena ada energi negatif yang lebih besar dalam diri dia yang mengubah sekeliling jadi seperti itu. Ada orang yang berkonflik dengan satu, selesai dengan satu nggak selesai, konflik lagi dengan yang kedua nggak selesai, konflik lagi dengan ketiga nggak selesai, konflik dengan keempat, dan ujung-ujung berkonflik dengan semua orang. Kok bisa begitu? Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa energi negatif di diri kita mungkin lebih besar sehingga kita mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita. Ada orang yang punya negatif lebih besar, mungkin bagus di keluarga, tapi di pekerjaan kurang baik. Ada orang punya negatif mungkin bagus di hubungan orang tua, tapi di hubungan dengan pacarnya tidak baik. Ada orang yang bagus mungkin di hubungan orang tua, tapi ternyata di hubungan bapak dengan anak atau mama dengan anaknya tidak baik. Dan itu semua dipengaruhi oleh energi dalam diri kita. Mungkin kita berpikir, wah apa itu energi kan? Ya, saya sekarang mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau misalnya kita perhatikan, ya lihat di sekeliling kita, ada nggak energi yang berseliweran di sekeliling kita? Ada nggak? Contohnya apa? Hah? Suara, tapi suara bisa didengar. Ada yang nggak kelihatan? Apa itu? Wifi. Ada yang bisa lihat wifi? Kalau yang bisa lihat wifi, kasih tahu saya. Nggak ada yang bisa lihat wifi kan? Tapi saya tanya, wifi ada nggak? Kalau seandainya kita bisa punya kacamata bisa melihat wifi, itu mungkin begini-begini kali ini. Ya kan? Sinyal handphone juga nggak kelihatan. Itu energi. Makanya saya bilang bahwa sebetulnya kalau orang dunia sering mengatakan apa? Hukum tarik menarik. Ada yang pernah dengar tentang hukum tarik menarik? Law of attraction. Ya, orang bilang bahwa kita ini bisa menarik hal-hal negatif. Kalau kita punya negatif lebih besar, kita bisa menarik hal negatif itu masuk dalam kehidupan kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena seperti Bapak Ibu lihat bahwa itu semua dipengaruhi oleh pikiran kita. Mungkin yang kita lihat ini namanya gunung es.
Gunung es yang terlihat itu kecil di atas, tapi di bawahnya besar sekali. Ya, Titanic itu tenggelam bukan karena Jack Dawson sama Rose itu lagi pacaran, gara-gara yang tukang jaganya lengah ditabrak gitu kan. Dia nabrak gunung es karena di bawahnya itu pikiran alam bawah sadar. Jadi tanpa disadari kita semua diprogram oleh pikiran alam bawah sadar kita. Apa sih maksudnya pikiran alam bawah sadar? Ya. Kalau sadar itu seperti saya misalnya bicara saat ini saya sadar. Tapi ada yang saya tidak sadari, tapi itu saya lakukan. Contohnya apa? Bernafas. Begitu saya ngomong ini baru sadar kan, hirup nafas. Oh iya saya bernafas. Tapi kita pernah hitung nggak satu hari berapa kali bernafas? Itu kita lakukan sepanjang hari, sepanjang hidup kita tanpa kita sadari. Makanya kita mesti sadar bahwa kita masih bisa bernafas. Apalagi alam bawah sadar yang kita lakukan tapi kita tidak sadari. Mata berkedip. Begitu saya bilang mata berkedip, langsung mata berkedip. Baru tahu, mata saya berkedip. Tapi kita nggak menyadari bahwa satu hari kita berapa kali kita mata berkedip. Dan alam bawah sadar kita memprogram seperti apa yang kita pikirkan tanpa kita sadari. Nah ini dia. Yang terlihat di permukaan itu mungkin orang yang baik. Orangnya ramah, semangat, lemah lembut, tidak putus asa, itu sadar. Tapi lihat alam bawah sadarnya. Ya, dia kasar, pendendam, tidak ramah, tidak semangat, mudah menyerah, penakut, rendah diri, fobia, mudah ngambek. Dan ini mempengaruhi alam bawah sadar kita sehingga membentuk perilaku kita. Dan itu kita tidak sadari Bapak Ibu. Sehingga hal-hal yang negatif yang ada dalam diri kita menarik energi negatif dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang orang tidak menyadari. Selalu kita bilang apa? Tuhan gak adil. Tuhan kok kasih saya kehidupan seperti ini? Ya, Tuhan kok gak pernah kasih saya jodoh yang baik? Tuhan kok gak pernah kasih saya pekerjaan yang cocok buat saya? Tuhan kok gak pernah kasih saya misalnya seorang istri yang baik? Atau Tuhan kok pokoknya semuanya gak baik? Padahal sesungguhnya kita yang membuat kondisinya tidak baik. Benar gak? Karena alam bawah sadar kita memprogram kita untuk melakukan hal-hal negatif. Oleh sebab itu, Gembala sering katakan kita harus sadar. Cuma untuk bicara sadar itu sulit. Sadar bahwa kita salah. Sadar bahwa kita telah lalai. Sadar bahwa kita perlu banyak belajar. Termasuk saya juga perlu banyak belajar Bapak Ibu. Karena saya bukan manusia super, saya manusia biasa. Yang saya tahu dalam perjalanan hidup saya pasti saya bisa lalai. Dan itu membuat saya harus lebih baik lagi. Karena sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan kita mau tahun 2022 hidup kita lebih baik. Amin. Hidup kita lebih baik. Ayo semangat. Hidup kita lebih baik. Harus diperkatakan. Kenapa? Waktu kita memperkatakan secara sadar, memprogram alam bawah sadar kita. Alkitab juga bicara. Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Alkitab udah ngomong Bapak Ibu. Jadi seringkali kita ingin baik, tapi ternyata yang jahat itu ada pada kita. Saya ingin rasanya gak mau marah misalnya. Tapi kalau lihat muka dia kesel banget. Ayo. Rasanya saya gak mau deh kayak begini gitu. Tapi kok susah gitu loh. Oh enggak, saya gak ada masalah kok dengan Herpi. Tapi kalau ketemu dia, enggak dulu deh. Aduh saya pengen gitu loh datang ke gereja beribadah. Begitu yang khotbah siapa? Kok David? Enggak mau dah.
Ya. Atau saya mau datang ke gereja, mau ibadah. Ya hujan. Nggak mau datang. Jadi itu sudah tertulis dalam Alkitab bahwa alam bawah sadar kita kadang-kadang tuh lebih kuat. Makanya roh penurut tetapi daging itu lemah. Sekarang bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa memprogram kembali alam bawah sadar kita supaya energi negatif yang mungkin setiap orang pasti punya energi negatif dalam diri kita, ya. Cuma tergantung seberapa besar. Karena tidak ada manusia yang sempurna selain Tuhan. Ya. Bagaimana caranya? Ya, ini khotbahnya gembala. Katakan, pikirkan, rasakan. Katakan, pikirkan, rasakan. Katakan, pikirkan, rasakan. Sampai ya, terasimilasi, terstimulasi, termotivasi. Jadi saya mau sharing kepada Bapak Ibu, ya. Katakan, pikirkan, rasakan itu sulit dilakukan. Mungkin kita bisa lakukan saat ini pada waktu saya menyampaikan sesuatu, baru kita teringat, saya harus katakan sesuatu. Pikirkan, rasakan, tapi begitu pulang dari tempat ini, biasanya kita lupa. Ya, apa yang harus kita KPR? Jadi saya singkat aja ya, KPR. Bersyukur. Bapak Ibu hari ini masih bisa bernafas? Bersyukur enggak? Itu harus kita katakan, pikirkan, rasakan. Nah, gimana caranya supaya kita bisa KPR sepanjang hari? Salah satunya dengan nyanyian. Karena puji Tuhan saya diberikan talenta Tuhan, saya bisa main musik. Dan saya ngerti ternyata memang Tuhan bekerja lewat nyanyian, lewat pujian, lewat suara. Jika ada kesempatan nanti di lain waktu saya akan ceritakan tentang bagaimana Tuhan memakai suara. Sebetulnya kenapa kita gereja, bahkan istilah gereja, Tuhan tuh lebih mengandalkan pujian dan penyembahan. Karena pujian penyembahan itu sangat dahsyat. Karena dia bekerja lewat frekuensi. Bersyukur, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Bapak Ibu coba bersyukur lewat nyanyian. Beda kan kalau kita bersyukur lewat nyanyian. Waktu kita nyanyi itu kan kita mengucapkan kalimat. Benar gak? Ku bersyukur Tuhan. Kita udah ngomong tuh. Ku bersyukur Bapa. Kalau kita tidak lewat nyanyian, berapa kali Anda bisa bersyukur dalam satu hari? Kadang-kadang kita lupa bersyukur Bapak Ibu. Ya, benar gak? Sekarang kan kita ingin bahwa tahun 2022 kita ingin mengalami perubahan dalam hidup kita. Ya, kita harus katakan, pikirkan, rasakan tentang apa? Bersyukur. Jadi dimulai dari bersyukur. Kapan startnya? Pada saat Anda bangun pagi hari. Ritual apa yang Anda lakukan pada saat pagi hari Anda bangun?
Main HP, cek media sosial, cek Instagram, cek komen, dia udah like belum? Begitu dislike langsung di remove. Ya kan? Dimulai dari pagi hari. Kalau saya mau bilang bersyukur itu luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kadang kita mungkin mengucapkan kata syukur itu hanya sekedar lewat saja. Saya kalau pagi hari, saya bersyukur pertama, saya diberikan tidur nyenyak. Karena saya tahu ada orang susah tidur. Benar gak? Ada orang susah tidur. Dan saya bersyukur bahwa saya begitu bangun pagi, Tuhan terima kasih saya bisa tidur nyenyak. Jadi dimulai dari pagi hari Bapak Ibu. Terus saya bersyukur bahwa saya masih bisa menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Karena saya tahu ada orang juga sulit untuk bernafas. Dan ada orang harus membeli nafas itu, mengeluarkan uang, dan kita bersyukur kalau kita masih bisa menghirup nafas tanpa bayar. Pernah nggak pagi-pagi kita bangun, kita mengucap syukur untuk nafas yang Tuhan berikan? Nah itu harus kita praktekin Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu kita praktekin, saya percaya kok ada kuasa mujizat dalam bersyukur. Dan saya ngomong ini bukan sebagai anak Tuhan, orang dunia pun tahu. Masa kalau orang dunia bisa mempraktekkan itu, masa kita yang anak Tuhan, yang percaya, tidak mempraktekkan? Saya bersyukur pagi hari saya masih bisa melihat. Karena saya tahu ada orang yang tidak bisa melihat. Kadang-kadang orang lupa begitu bangun pagi, mengeluh. Ayo, siapa yang bangun pagi hari mengeluh? Ada enggak? Saya percaya pasti ada. Kenapa? Karena saya lihat contoh yang paling dekat, anak saya. Ya kan? Bangun pagi mengeluh karena dibangunin terlalu pagi katanya. Kan lagi libur katanya. Ya saya bilang udah bersyukurlah. Nah itu saya yang paling simpel itu. Karena lagi libur katanya nggak mau dibangunin. Ya tapi biasalah anak-anak kan. Tapi ya kita orang tua kasih tahu ya bersyukur kalau masih ada orang tua yang membangunkan. Karena papi mami nggak ada yang orang tua bangun sendiri. Saya bersyukur saya masih bisa berkata-kata. Karena ada orang yang tidak bisa berbicara. Coba dibuat list kata bersyukur itu. Banyak sekali. Semua dimulai dari pagi hari. Dan untuk bersyukur itu sebetulnya gampang kok. Mau apa enggak? Nah sekarang pertanyaannya kan. Loh saya kan gak bisa nyanyi Bapak Ibu. Loh kalau gak bisa nyanyi kan sekarang ada YouTube. Benar gak? Ada YouTube. Ada Spotify, kalau nggak punya akun, download, ya kan? Jadi putar lagunya, ikutin nyanyinya. Coba Bapak Ibu nyanyikan lagu ini dengan perasaannya lebih dalam. Beda kan kalau misalnya kita dengan nyanyian. Saya
Saya pernah saya juga waktu beliau gembala menyampaikan tentang hal ini, saya kan dulu juga nggak gitu ngerti. Tapi saya punya jam, ya. Bapak Ibu kan punya jam kan? Tapi kalau jam yang berbeda, kalau jam smartwatch, ya, jam-jam pintar, istilah smartwatch ya, dia itu ada di dalam jam itu dia ada namanya stres. Pernah nggak perhatikan kalau waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita bersyukur, perhatikan tingkat stresnya. Saya tahu kalau jam Garmin itu ada. Ya, jam Huawei juga ada. Saya pakai Huawei. Ya, belum di-endorse. Ya. Huawei ada, Xiaomi juga setahu saya ada. Ada stres, tapi nggak semua jam ya. Dan saya ternyata waktu saya perhatikan, waktu saya bersyukur dan saya dengar lagu, dia langsung tingkat stresnya turun. Nah, gembala sering bilang, orang yang stresnya tinggi itu menyebabkan apa? Hormon kortisol naik. Dan akhirnya mempengaruhi hidup kita. Makanya kalau kita tidak bisa bernyanyi, ya, putar lagu. Kalau misalnya nggak percaya, coba cek di YouTube. Sekarang juga boleh, ya kan? Misalnya lagu tentang penyembuhan, pasti isinya tuh apa? Ya, tentang frekuensi semuanya. Jadi Tuhan bekerja lewat suara. Sering-seringlah menyanyi, memuji Tuhan. Amin. Harus sering-sering. Kalau nggak bisa nyanyi, putar lagu, itu udah cara yang paling ampuh. Kalau nggak punya kuota, cari kafe. Ya. Pakai headset. Ya, sekarang masalah kuota atau download lah. Ya, bersyukur pagi hari. Ya, dimulai dari pagi hari. Kenapa? Itu start awal yang baik. Ya. Nah, ini yang kedua. Oke, saya sudah bersyukur. Yang kedua apa? Ikhlas. Oh iya, tadi saya lupa tentang bersyukur. Ya, karena 2 minggu yang lalu saya ada cerita, ada teman sahabat jemaat Tuhan. Dia kakinya mungkin sedikit bermasalah. Dan yang saya lihat luar biasanya dari dia, karena saya nggak hadir pagi ini sih. Yang luar biasa dari dia adalah dia tetap datang ke ibadah. Itu dahsyat loh. Makanya kita harus bersyukur kalau kita masih bisa jalan. Saya lihat bagaimana waktu dia naik ke atas ini, dia harus pegangan, biasa ada pegangan kan. Dengan susah payah dia harus naik. Dan dia setia. Masakan kita yang masih sehat tidak mau. Waktu kita tidak mau, sebetulnya kita sedang mengeluh. Otomatis kok. Anda sehat, tapi Anda tidak mau melakukan. Sebetulnya Anda sedang mengeluh secara tidak sadar. Nah, yang kedua ikhlas. Ya, Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus, ikhlas. Ikhlas itu dari bahasa Arab. Tulus, rela, bersih hati. Jadi ada orang tidak ikhlas. Maksudnya apa tidak ikhlas? Dia menuntut sesuatu Bapak Ibu. Saya mau datang beribadah kalau saya dikasih jadwal. Ada yang kayak begitu? Saya datang ibadah kalau saya diperhatikan. Saya datang beribadah kalau PKS saya memberi kabar, yuk ibadah. Jadi nggak secara tidak sadar bahwa kita melakukannya ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, itu tidak kita sadari Bapak Ibu. Saya mau datang beribadah kalau
ada kalaunya. Saya mau kesaksian buat hidup saya sendiri. Kenapa? Karena saya tahun ini, sebetulnya bukan tahun ini, tahun lalu saya betul-betul diubahkan oleh Tuhan. Jadi ada satu masa di mana saya sebetulnya dalam tanda kutip ya, saya sebetulnya mau mundur. Mundur bukan berarti mundur dari pelayanan, enggak. Karena saya sudah mengabdikan diri saya untuk melayani Tuhan. Saya mundur, maksudnya saya tidak mau pegang jabatan. Kenapa? Karena ada satu masa saya nggak mau. Dan saya merasa bahwa saya dihina, saya diejek, dan saya diolok-olok. Kok bisa? Ya, bisa. Ya, karena ada orang mungkin beranggapan begini, David kan cuma anak gembala, anak babe. Dia bisa jadi penatua kan anak babe. Emang dia bisa apa? Emang David kerjanya apa? Oke, itu kalimat itu buat saya sih, saya nggak ada masalah, karena itu udah makanan saya sebetulnya dari dulu. Pernatua, bukan penatua, pernatua katanya. Jadi ada satu masa saya kayak, ya udahlah, saya bilang sama istri saya juga udah sampaikan kepada papa saya bilang, Pak, kayak saya mundur aja deh, saya bilang, daripada orang juga ngomongin terus. Jadi secara tidak sadar saya itu gak ikhlas. Kenapa? Karena saya menuntut orang untuk ngerti saya. Dan itu saya simpan. Belum lagi kadang-kadang ya biasa lah ya. Saya sebagai manusia kan up and down, bisa naik bisa turun, emosi juga kadang. Dan itu menjadi beban yang berat buat hidup saya. Kenapa? Satu sisi saya melayani Tuhan, tapi saya di belakang saya kadang difitnah. Belum lagi fitnah yang paling kejam itu ya David, bos Mazmur 21. Ada yang sudah pernah dengar kalimat itu? David menguasai gereja. Jujur saya bilang, saya sedih banget. Saya sedih. Dan saya bilang, saya cerita tahun lalu ya. Maksudnya beberapa tahun sebelumnya. Jadi puncaknya memang tahun lalu, karena pas tahun lalu itu pandemi. Ya, saya diomongin dengan berbagai hal-hal negatif. Jadi saya udah bilang, udahlah. Toh saya bilang, Tuhan juga berkati kami. Ya, saya memang nggak pernah cerita. Ya, saya nggak pernah cerita, saya juga nggak pernah ngomong, dan juga nggak ada gunanya juga saya ngomong. Bagaimana Tuhan juga memberkati kami, bukan lewat gereja sebetulnya. Tapi itu pun diomongin Bapak Ibu. Diomongin. Kok pendeta ada usaha katanya. Kok istri cari cantepi? Ya ampun Tuhan, saya bilang. Nggak punya kerjaan, dibilang kerja apa, tapi kita ingin melakukan sesuatu, kita dibilang kok cari sampingan. Tapi saya bilang luar biasa, Tuhan berkati gitu loh. Tuhan memberkati, dan sampai pada satu titik saya udah bilang, saya mungkin udahlah, saya tetap mengabdikan diri saya untuk melayani, cuma bedanya saya mungkin nggak mau pegang jabatan, karena jabatan buat saya juga nggak penting, karena saya sudah mengabdikan diri saya untuk melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh waktu. Tapi secara tidak sadar saya nggak ikhlas. Saya menuntut orang mengerti saya. Dan tadi pagi saya WA seseorang, saya minta izin. Kenapa? Karena ada jemaat Tuhan datang ke gereja. Dia datang ke gereja, terus tiba-tiba dia ketemu saya di ruangan, dan dia menyampaikan pesan Tuhan bahwa dia dapat mimpi. Sebetulnya ada 2 orang yang dia nyatakan. Salah satunya saya. Dia bilang ada
beban di pundak saya. Tapi dia nggak tahu itu apa. Pokoknya ada beban di pundak saya. Terus dia tanya saya, kira-kira saya ada masalah apa? Saya bilang sama dia, C, ya terima kasih untuk pesannya. Saya bilang saya baik-baik aja. Ya tentu saya nggak bilang sama dia, iya C saya lagi begini C, aduh gini ya. Jadi curhat gitu kan. Benar nggak? Jadi saya bilang, ya C saya baik-baik aja. Jadi tadi pagi saya WA dia, saya minta izin. Ya jika kehendak Tuhan saya mau sebut namanya supaya ya, karena saya tahu bahwa Tuhan pasti pakai dia. Cesri ada hadir gak? Hah? Cesri. Saya minta maaf ya. Jadi waktu Cesri ngomong gitu, saya pulang langsung saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan. Jadi tadi pagi Cesri bilang dia bersyukur Tuhan masih pakai dia untuk menyampaikan isi hatinya. Dan saya bertobat. Kenapa? Karena mungkin secara alam bawah sadar saya menuntut. Saya bilang, Tuhan, saya minta maaf. Memang saya sering kali bilang, saya mau mundur, saya mau mundur, saya mau mundur. Itu udah berulang kali saya ngomong. Tapi bukan berarti saya mau mundur dari pelayanan, enggak. Saya tetap melayani Tuhan, karena itu udah komitmen saya. Cuma saya nggak mau pegang jabatan itu aja. Tapi Tuhan bilang sama saya, masa hanya karena 1-2 orang kamu mundur? Padahal Tuhan sudah bilang bahwa dia menyelamatkan saya. Saya minta ampun sama Tuhan, benar-benar saya minta ampun. Saya nggak ikhlas. Jadi saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah apapun dalam hidup, belajar untuk ikhlas. Amin. Belajar untuk ikhlas. Dan kalau Tuhan bisa pakai Cesri untuk menegur saya, Tuhan juga bisa pakai siapapun juga untuk menasehati Bapak Ibu di tempat ini. Saya udah cerita ke beberapa teman, mereka curigakan siapa. Jadi saya tadi pagi udah minta izin sama Cesri, saya bilang, iya, saya minta izin Cek ya, kalau saya sebut nama saya bilang. Dan dia masih ingat lagi tuh, tanggal 20 November, betul ya Cek ya? Tanggal 20 November, dia antar anaknya baptis di gereja. Dan sebetulnya itu beban yang saya simpan aja sebetulnya. Jadi sejak saat itu saya berusaha bersyukur dan saya berusaha untuk ikhlas. Udah terserah lah, orang mau ngomong apa terserah udah. Yang penting saya melakukan bagian saya melayani Tuhan. Memang saya bilang harus Tuhan berkati kami. Ya, mungkin orang berpikir bahwa karena saya di gereja anak gembala maka saya bisa menikmati fasilitas. Ya memang betul. Karena saya lahir memang dari anak
beliau, saya kan tidak bisa memilih mau lahir dari siapa. Ya kan? Bapak Ibu bisa pilih nggak lahir dari siapa? Jadi jangan pernah mengeluh dong. Saya kalau bisa milih, saya mendingan lahir anak Jokowi gitu kan. Atau anak Bill Gates lah sekali-sekali ya. Orang paling kaya di dunia siapa? Elon Musk sekarang kan, kalau bisa pilih. Tapi kan memang faktor kelahiran saya tidak bisa pilih. Saya terlahir sebagai anak Pak Tony, sebagai anak hamba Tuhan, anak pendeta. Dan saya punya anugerah yang besar, saya bisa berdiri di atas ini, benar. Karena saya ingat 3 minggu yang lalu waktu Erna minta khotbah, saya mau cerita enggak, tapi ya saya cerita aja. Kenapa? Karena saya mau tahun 2022, Bapak Ibu juga mengalami terobosan. Ya, yang sakit pasti sembuh. Ya, punya masalah keluarga pasti sembuh. Ya, punya ekonomi pekerjaan yang melarat, Tuhan pasti bangkitkan. Amin. Jadi tidak ada satu masalah pun yang tidak mungkin Tuhan tidak mampu dia selesaikan. Tuhan pasti mampu. Kalau Tuhan mengasihi saya, Tuhan pasti mengasihi Bapak Ibu semuanya. Ikhlas. Orang yang ikhlas tidak pernah kecewa dengan amal baik yang telah dia lakukan. Karena dulu saya, ya secara alam bawah sadar saya bukan kecewa, saya malah kesal gitu. Karena Allah Maha Kuasa melihat dan akan membalasnya dengan adil. Ini kata Agim. KPR, katakan, pikirkan, rasakan tentang ikhlas. Itu harus dikatakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita harus selalu berkata apa? Tuhan Yesus baik, ikhlas. Amin. Jadi saya selalu bilang bahwa saya bisa berdiri itu karena dukungan Bapak Ibu. Saya bisa ada saat ini juga pasti saya percaya bahwa ada di antara kalian yang selalu mendoakan kami. Amin. Kenapa? Karena saya orang tua, saya dan orang tua saya dan juga adik-adik semua keluarga, kami semua bisa ada karena Tuhan lewat doa kalian. Dan saya udah bilang sama Tuhan, oke, saya sudah tidak peduli dengan apa kata orang, dan saya sudah ikhlas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya masalah yang berat, mungkin Anda dihina, Anda mungkin diejek, Anda difitnah dan segala macam, nggak usah pedulikan. Saya tahu itu pasti berat. Kalau Anda difitnah tidak melakukan apa yang Anda lakukan, ikhlas karena Tuhan Maha Adil. Yang terakhir, berserah pada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin. Tuhan pasti bertindak. Amin. Tuhan pasti bertindak. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri semua. Berserah
masalahmu kepada Tuhan. Tuhan pasti sanggup menyelesaikan masalah.